Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita berada di Masjid Al-Ukhuwah, tempat di mana akan diadakannya kajian oleh Ustadz Fatih Karim. Di sini, pada hari ini Ustadz Fatih Karim akan datang ke masjid ini untuk menyampaikan sebuah materi soal remaja. Nah, bagi kalian yang ingin mendengarkan kajian tersebut, bisa pantengin aja video kali ini di hari ini. Jadi tinggal kalian pantengin aja ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watil Islam wa tazama bi tariqatihi wa tarasama khutah wa ja'ala al-qidatan islamiyatan asasan li fikrati wa lakama syariyatan li qiyasan ya'malihi wa masdaran yahkami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ukhuwah yang sama-sama merindukan pertolongan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bisa menghirup udara di tahun 2023 dan kita sekarang sedang berjalan menuju H-69 Ramadan. Enggak terasa kita kurang dari sekitar 2 bulanan lagi kita akan saum Ramadan, dan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan ibadah Ramadan kita tahun ini jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Salawat serta salam tercurah limpah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dan keluarga dan orang-orang yang kita cinta telah akan mendapatkan syafaatnya di saat harta, tahta, kuasa tidak lagi mampu menjadi penolong kita. Yang kami hormati segenap pengurus DKM, para asatidz, para guru, tokoh masyarakat yang hadir. Dan pada sore hari ini saya kaget ya, biasanya kajian itu kalau saya di Tangerang Selatan itu paling banyak isi kajian duha, jamaahnya ibu-ibu. Jarang sekali ada kajian ba'da asar. Tapi Masya Allah ini satu-satunya yang spesial. Dan biasanya yang spesial itu harganya mahal ya, karena langka Pak. Dokter umum sama dokter spesialis banyakan mana? Dokter umum. Mahalan mana? Spesialis. Kenapa? Jumlahnya dikit. Ramadan malam pertama dengan Ramadan malam terakhir lebih ramai mana? Pahalanya lebih besar yang mana? Akhir. Tapi jamaah kebanyakan mana? Jamaah pertama. Memang yang spesial itu jumlahnya sedikit ya. Jadi berbanggalah jamaah yang dirahmati Allah. Ini Masya Allah spesial, dan mohon izin pada sore hari ini kita mengangkat sebuah tema yang luar biasa ya. Bagus banget tema ini. Tapi saya kaget karena desainnya ini anak muda banget. Tapi ternyata yang hadir ini umur ayah saya. Saya kaget beneran. saya kira tadi ini karena kajian di desainnya keren sekali. Ini yang desain siapa? Izinkan saya kagum sama desainnya, bagus. Ya. Ada ya. Ya. Dan yang ikut ABG ya, angkatan babe gue. Tapi nggak apa-apa, temanya bagus banget Bapak Ibu. Temanya menyelamatkan generasi muda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah dengar berita baru-baru ini? Ada sepasang sejoli, dua sejoli, seorang yang berpacaran, kemudian mereka berpegangan tangan
dan akhirnya mereka bunuh diri di dalam kamar hotelnya. Bunuh dirinya bersamaan. Mungkin dia terinspirasi dari film Romeo and Juliet. Jadi bunuh dirinya bareng, Pak. Dan yang lebih sedihnya adalah dia tulis surat wasiat. Surat wasiatnya bukan wakaf, bukan infak, bukan bertakwalah kepada Allah, tapi surat wasiatnya aneh. Dia bilang, tolong jangan diusut polisi dan sampaikan salam kami kepada orang tua kami tercinta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita khawatir kalau ini terus dibiarkan, jangan-jangan nanti bukan menimpa orang lain, tetapi bahkan saya khawatir mungkin itu menimpa, na'udzubillah min dzalik, bisa jadi keluarga kita. Makanya kita harus bergerak menyelamatkan generasi muda kita. Baru-baru ini ada seorang anak usia 13 tahun, sebut saja namanya Bunga, sudah hamil. Dihamili, dipaksa, diperkosa oleh 7 orang temannya. Ya, sampai anak ini kemudian tidak mau makan dan yang lainnya. Baru-baru ini kita juga mendengar berita betapa mengerikannya, ya, perbuatan seorang biadab di daerah Bekasi memutilasi seorang wanita, dimasukkan ke dalam box. Jadi kalau kita lihat beberapa berita-berita sekarang ini, berita menunjukkan bahwa banyak orang Indonesia itu sekarang sedang mengalami yang namanya mental illness atau sakit mental. Fisiknya sehat, orangnya kelihatan sehat, tapi jiwanya rusak, jiwanya sakit. Anak-anak sekarang, ya, berbeda dengan generasi dulu. Generasi pejuang, generasi fighter. Anak-anak sekarang disebut dengan mental strawberry. Kelihatannya cantik, kelihatannya kenceng, kelihatannya keras, tapi ternyata begitu ditojos, busuk langsung lembek. Generasinya generasi kardus, kelihatannya bagus, kena air aja langsung peot. Maka jemaah yang dirahmati Allah, ini bahaya. Bahkan Indonesia sudah dinobatkan, baru-baru ini saya dapat berita dari narasi. Berita dikatakan bahwa Indonesia masuk ke dalam bukan resesi ekonomi, tapi Indonesia masuk dalam negeri yang disebut dengan resesi seksual. Ciri-cirinya apa? Banyak anak muda yang tidak mau menikah. Dan kalaupun menikah, mereka tidak mau punya anak. Mereka bilang apa? Child free. Child free ini sebuah pemikiran yang ada di barat, datang ke Indonesia, bahwa pemikiran itu mengatakan bahwa my body is mine. Tubuh gue punya gue. Hati-hati ya Bu, anak-anak mudanya sekarang dibimbing, ya. Tubuh gue punya gue. Gue mau melahirkan kek, gue mau punya anak kek, mau nggak punya anak terserah gue. My body is mine. Tubuhku milikku. Maka apa? Maka wajar anak-anak muda sekarang tidak mau menikah. Mereka lebih banyak kemudian na'udzubillah min dzalik berzina. Mereka lebih banyak LGBT, mereka lebih banyak bergaul bebas. Mereka kalau mau memenuhi kebutuhan seksual tidak usah menikah, karena nikah itu ribet, kata mereka. Anak-anak muda sekarang nggak mau ribet. Nikah itu harus komitmen dan mereka nggak mau komit. Bahkan mereka itu mau menikah, kalaupun menikah mereka nggak mau punya anak. Kenapa? Banyak alasannya. Yang perempuan bilang tubuhnya nggak mau rusak, nggak mau melahirkan, nggak mau menyusui. Gak mau kemudian repot nimbang anak, kemana-mana harus dibawa. Gak mau beban ekonomi, karena nambah anak itu nambah biaya hidup. Belum susu, belum macam-macam, ya, pampersnya segala macam. Ini luar biasa, belum kalau sakit. Sementara ekonomi tidak menentu. Maka kemudian Indonesia dinobatkan sebagai negeri yang masuk dalam negeri-negeri atau negara-negara yang mengalami kondisi resesi seksual. Atau apa? Sudah tidak mau lagi. Hambar, Pak. Ngeri, Pak, ini memang tema ini bagus sekali. Kenapa? Indonesia sudah masuk dalam satu perangkap yang disebut dengan negeri yang sudah mengalami resesi, bukan hanya ekonomi, tapi resesi seksual. Dan ini bahaya. Kalau ini terus dipertahankan dan ini terus dibudayakan, maka bukan tidak mungkin ke depan kita akan punah. Ya, saya waktu sebelum pandemi, alhamdulillah sempat ke Jepang. Jepang sekarang sudah masuk dalam resesi parah, resesi seksual. Anak-anak mudanya tidak mau kawin, yang tua-tuanya meninggal dunia, sementara yang mudanya tidak menikah, tidak punya anak. Mereka lebih suka miara anak anjing, anak kucing. Sehingga apa? Sehingga kemudian apa kata Perdana Menteri Jepang? Kalau kita terus seperti ini, dalam waktu 30 tahun saja
maka Jepang akan punah. Yang bunuh diri tinggi, yang tua mati, yang muda nggak nikah, nggak punya anak, kebayang generasinya habis. Ya, maka ini serangan pemikiran. Oleh karena itu, jemaah yang dirahmati Allah, hari ini sore ini kita akan coba melihat apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang merancang semua ini, kenapa kemudian terjadi berita-berita seperti ini, dan jangan sampai ini masuk rumah kita. Ya, jangan sampai ini masuk rumah kita. Jemaah yang dirahmati Allah, sedikit sharing cerita, hati-hati dengan sosial media, terutama anak-anak muda kita hari ini, hati-hati nak. Ini handphone ini bisa jadi jalan hidayah, tapi handphone ini juga bisa jalan maksiat. Saya disuruh menyolatkan jenazah yang 17 potong mutilasi yang di Kalibata. Pernah dengar ceritanya? Indonesia, di Jakarta. Mohon izin, mohon maaf, mudah-mudahan ini kisah menginspirasi supaya tidak berlaku lagi. Jadi ibunya menelpon saya, telepon, "Assalamualaikum Ustaz, pingsan." Saya kaget, saya nggak sebutin namanya, nggak boleh, aib. Telepon lagi, apa ya, ibu anu kok telepon lagi nggak diangkat, telepon lagi, "Assalamualaikum Ustaz," pingsan lagi. Ya, akhirnya 4 kali telepon, saya nggak ngerti ada apa, suaminya telepon. Suaminya mencoba menahan, tapi gemetar nggak kuat emosi, akhirnya nangis. Dia bilang, "Anak kami yang sedang viral itu Ustaz." Maksud Bapak? Yang di Kalibata yang dimutilasi 17 potong. Bayangkan Pak, orang tua mana Pak? Saya ayah Pak, saya punya anak laki-laki. Bayangkan kalau anak kita laki-laki tercinta dipotong 17 potongan. Itu kalau ibu motong ayam, ini ukurannya udah ukuran sop, bukan goreng lagi, sop. Potong 17, berarti ini 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bayangkan 17. Ceritanya gimana? Tuh kan, hati-hati sosial media, kenalan di sosmed, ya, chatting. Tuh, makanya hati-hati ya. Dan sekarang ini ngeri banget Pak. Kalau kita yang sudah ABG mungkin nggak terlalu update teknologi, anak-anak muda sekarang canggih-canggih Pak. Kita kan cuma tahunya paling chat sama Telegram. Ini di dalamnya banyak aplikasi. Aplikasi apa? Aplikasi chat online. Zaman dulu kalau pelacur itu ada tempat pelacuran. Zaman sekarang pelacuran itu online Pak. Dia bisa datang di mana saja dan dia nggak malu nyebutin berapa fee-nya, berapa kali pertemuan, dan ini anak chat. Akhirnya Pak ketemu di mana? Di Kalibata. Singkat cerita, ketemu, masuk kamar, mereka kenalan, ngobrol di kamar. Nauzubillah summa nauzubillah, semoga Allah juga mengampuni mereka. Akhirnya terjadilah perzinahan. Setelah perzinahan, maka kemudian jahatnya perempuan ini Pak, Masya Allah ya, jahat. Makanya hati-hati kita dengan orang baru kenal sudah sampai seperti itu. Jahatnya orang ini, ternyata di dalam kamar mandinya ada orang juga, laki-laki, temannya, teman si perempuan ini. Sudah dirayu, akhirnya dapat nomor PIN ATM. Sudah, keluarlah laki-laki ini dari kamar mandi, pakai batu besar, kepala laki-laki itu dipecahkan dengan batu. Pecah kepalanya, darahnya muncrat sampai ke dinding-dinding, kemudian diseret, ditusuk dengan 7 kali tusukan. Mereka berdua menarik jenazah itu ke dalam kamar mandi. Ini cerita bukan di luar negeri Pak, Kalibata, Jakarta. Makanya kita ngeri. Orang sekarang tuh ngeri Pak, apa ya? Kelihatannya hanya manusia, tapi lebih binatang daripada setan gitu. Ngeri banget, benar. Sadis orang-orang sekarang Pak. Sudah, makanya saya bilang ada sakit jiwa. Sudah, ditarik, keluar mereka Pak. Ngapain? Tarik tunai ATM. Berapa? 90 juta ditarik, beli motor, beli handphone baru, beli macam-macam. Dan yang lebih kejamnya lagi, laknatullah alaih, semoga Allah melaknat mereka berdua. Ini pulang lagi ke sana, sudah 3 hari. Bayangkan jenazah mayat yang 3 hari di dalam kamar itu tetap didatangin lagi. Diapain? Bingung. Gimana cara ngilangin jejak? Ambil gergaji. Bingung kan? Karena belum pernah nolong orang. Ternyata saya juga baru tahu. Ternyata mereka itu ditanya hakim, mereka buka YouTube. Saya aja sampai sekarang nggak berani buka YouTube nyari mutilasi. Ternyata tata cara mutilasi pun ada di YouTube.
Jadi bukan hanya tadi saya handphone, saya nggak biasa pakai iPhone, saya nggak tahu cara restart, saya pakai Samsung. Kalau Samsung gampang restartnya, tarik restart gitu. Nah iPhone saya nggak tahu, ternyata ya tanya aja di YouTube, semua itu bisa ada di YouTube, termasuk mutilasi. Tapi saya nggak berani buka Pak. Ternyata ada di situ. Dia bilang apa? Kami cari di YouTube tata cara mutilasi, akhirnya dimutilasi dengan gergaji. Bayangkan Pak, mayat udah 3 hari itu baunya gimana? Udah jadi mayat, bukan dikuburkan, bukan dimakamkan, tapi bukan pula disolatkan. Mayat itu dipotong-potong 17 potongan, dimasukkan ke kantong plastik, kemudian berencana dibuang. Ketangkap alhamdulillah sama polisi, 2 orang ini kemudian dieksekusi mati. Nah, tapi yang mengerikan apa? Begitu ditangkap di layar, saya ngomong sama istri saya di TV ini orang yang bunuhnya. Itu kelihatan Pak, lihat Masya Allah ya. Saya melihat Pak, melihat perempuannya mau muntah rasanya. Melihat tampilannya, melihat wajahnya, nggak ada sedikit pun nafsu. Maaf, na'udzubillah min zalik. Tapi kenapa laki-laki itu bisa nafsu? Itulah setan. Setan itu paling hebat. Dia mampu merubah wajah yang buruk menjadi indah. Itulah kenapa setan itu mampu mengubah maksiat menjadi kebaikan, seakan-akan baik, dan dia berhasil membuat kebaikan seakan-akan berat. Allahu Akbar, Allah, ya azan lagi. Dia mampu, yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik, yang jelek kelihatan seksi. Saya bingung nih. Coba Umi pikir, ini laki-laki ini iya. Kan di TV Pak lihat. Ini perempuannya iya. Ya Allah, kok mau? Bapak kalau nonton orangnya, kok mau? Pasti simpulannya sama. Kenapa? Nggak mungkin gitu. Tapi itulah, ya setan itu berhasil membuat fata morgana dalam tatapan wajah mata kita. Makanya luar biasa setan ini Pak. Ya, melihat perempuan itu lebih indah daripada istri kita. Hebat mereka. Akhirnya kita jadi dosa maksiat. Sementara istri kita yang halal, kita enggak indah lagi melihat. Makanya enggak usah heran banyak pertanyaan kepada Syekh. Ya Syekh, kenapa saya melihat istri saya tidak lebih indah daripada wanita di luar sana? Karena mata kita ini sudah dikerubungin oleh setan. Makanya mata ini jadi kotor. Melihat yang halal jadi haram, melihat yang haram jadi halal. Apa yang terjadi Pak? Akhirnya dipotong-potong, ditangkap sama polisi, mau disolatkan di rumah sakit Cawang Polri. Saya ditelepon sama keluarganya, kemudian datang ke sana untuk menyolatkan. Saya datang telat karena macet, ternyata jenazah sudah disiapkan dalam satu peti dan bersiap-siap untuk dimakamkan. Apa pelajarannya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai seperti inilah negeri ini sekarang. Sudah tidak ada lagi rasa belas kasihan. Sudah tidak ada lagi rasa yang namanya tega. Seorang ibu membunuh anaknya sampai 2 orang, dan nonton di daerah Makassar. Yang satu diracun. Kenapa? Karena tekanan pinjol, pinjaman online. Karena anaknya dua-dua kelepar-kelepar, dua-duanya mau mati, kejang-kejang, ibunya melihat, oh kalian ini dua-duanya kejang-kejang, akhirnya dia juga bunuh diri. Akhirnya 3 orang bunuh diri bersamaan. Jamaah yang dirahmati Allah, memang kita sekarang sedang dalam kondisi yang sangat berat. Inilah umat akhir zaman. Pak, pertanyaan saya, anak-anakku semuanya, yang anak muda, kalau kalian lagi main game, yang namanya main game, musuh paling berat itu di sesi akhir gamenya atau awalnya? Sesi akhir. Makanya akhir zaman itu ujiannya itu berat-berat kan? Dapat berita ulama, seorang pimpinan pondok pesantren mensetubuhi 11 santri dan 4 orang guru ustazah. Saya tuh nggak habis pikir gitu. Dan hebatnya lagi, pintunya pakai fingerprint. Udah baca beritanya? Iya, pakai fingerprint, kan canggih juga nih guys. Dan itu makarnya dibongkar sama istrinya sendiri. Jadi memang beritanya mengerikan. Kenapa? Karena akhir zaman, makanya nabinya juga nabi akhir zaman sallallahu alaihi wasallam. Makanya mukjizatnya juga hebat, mukjizat akhir zaman. Kenapa? Karena masalahnya juga hebat-hebat. Masalahnya ngeri-ngeri, Pak. Orang Arab, sejahat-jahatnya orang Arab, dia hanya membunuh bayi perempuan. Kalau orang sekarang
belum jadi laki-laki apa perempuan aja udah dibunuh dalam perut. Lebih ngeri. Kalau dulu yang dibunuh bayi perempuan, kalau sekarang belum jadi jenis kelamin sudah dibunuh. Lebih kejam saudara daripada zaman Arab jahiliyah. Kalau dulu orang pinjol, pinjaman online nggak ada. Zaman dulu yang namanya pinjam meminjam ada bunga, riba. Sekarang HP kita ini banyak pinjol, bisa pinjol. Berapa total transaksinya? Di Indonesia, sebuah berita menyatakan total transaksi pinjol sudah mencapai 400 triliun. Bayangin gedenya Pak, bukan 400 miliar, triliun. Orang Indonesia hobi utang Pak. Itu kelihatan, data kan itu data, kita nggak bisa bohong. 400 triliun itu banyak. Bukan main-main itu kalau ngasih makan kita tuh, waduh, udah bisa berapa ratus generasi. 400 triliun ngapain? Pinjol, pinjaman online, bunga berbunga. Ibu yang sering belanja pakai pay later, itu kan riba. Sekarang riba itu lebih mudah diakses. Kalau dulu orang itu pakai namanya bank keliling. Kalau dulu orang pakai namanya apa? Rentenir. Sekarang rentenirnya online Pak. Canggih. Makanya sekarang ini Pak, berat. Makanya saya bilang ini tema keren. Kenapa? Selamatkan generasi muda kita. Karena memang ngeri banget. Ngeri banget. Jangankan bapak, saya aja sama istri, dua-duanya aktif berdakwah, masih khawatir dengan anak-anak kami. Anak saya yang pertama pesantren SMA kelas 2, khawatir. Anak saya yang kedua SD, mau SD tahun ini kelas 1. Ya, jaraknya jauh 10 tahun. Khawatir, kenapa? Karena tidak ada satupun anak-anak hari ini yang tidak terpapar dengan handphone. Handphone ini membuat yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Dekat serumah tapi tak sejiwa. Istri begini, suami begini. Serumah tapi gak sejiwa. Istrinya chatting sama siapa, ketawa ke TV sendiri. Suaminya juga chatting sama siapa, ketawa ke TV sendiri. Bukan tidak mungkin, hampir setiap orang sekarang sangat mungkin yang terpapar namanya apa? Selingkuh. Bahkan dengan santai orang liberal bilang apa? Selingkuh itu aman kok. Selingan yang penting keluarga tetap utuh. Ngeri Pak. Bahkan sekarang ini sudah ada lagi ya, gilanya ya. Akhir zaman ini gila banget. Ada keluarga rumah tangga yang mereka ini bersepakat open marriage. Apa itu open marriage? Dari awal pernikahan mereka sudah sepakat tidak boleh ada cemburu. Jadi istri boleh kepada siapa saja dan itu suami tahu. Dan suami boleh kepada siapa saja dan itu istri tahu. Sudah sampai seperti itu. Padahal Islam terbesar di dunia ada di Indonesia. Muslim terbesar di dunia Indonesia. Jamaah haji terbesar di dunia Indonesia. Masjid terbanyak di dunia Indonesia, hampir 1 juta masjid. Dibangun Masjid Al-Jabar begitu mewahnya. Gak kalah lagi di Solo, bangun lagi masjid mewah. Apa kata Nabi? Ciri-ciri akhir zaman. Masjid mereka mewah, tapi jauh dari hidayah. Masjidnya mewah Pak, tapi jauh dari hidayah. Kenapa? Berlomba-lomba. Siapa yang masjidnya paling mewah? Siapa yang masjidnya paling megah? Itu biaya maintenance-nya nggak main-main Pak. Karena saya punya masjid. Masjid kami 7 miliar. Itu aja udah mahal. Udah pusing Pak, ini bocor, biaya. Sini patah, biaya. Ini masjid simpel, enak, biayanya juga ringan. Coba kalau masjid kayak hampir 1 triliun tuh Al-Jabar tuh Pak. Bayangkan tuh maintenance. Belum apa-apa udah pada buang sampah berjamaah di sana. Ya Rob, umat ini nggak siap. Umat ini nggak siap dengan sesuatu yang sifatnya megah mewah, nggak siap. Ya, terakhir Pak, saya pernah dapat cerita dari teman-temannya yang ada di sana. Itu kalau subuh, ya Allah sedihnya cuma berapa orang yang sholat. Kenapa? Ya karena hanya untuk proyek kemegahan saja. Bahkan bukan tidak mungkin itu dijadikan proyek untuk apa? Pilpres, pencitraan. Dekat kok sama Islam. Bangun masjid belum buat. Ya, berapa besar perhatian saya terhadap Islam? Bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin. Kenapa? Semua mereka lakukan demi yang namanya politik praktis. Jadi mengerikan sekali kondisi hari ini. Jadi ekonomi sudah berat, sosial sudah berat, rumah tangga juga berat. Bapak Ibu sudah dapat berita dari Kementerian Agama, perceraian di Indonesia meningkat 300%. Muridnya, Masya Allah, saya
baca itu sama istri, ya Allah, nih 300% cerai. Ya. Dan hampir 60%-nya itu gugat cerai. Dan perceraian itu Pak, ternyata apa? Tiap 2 jam 17 pasang cerai. Nih, kalau misalnya 2 jam 17 pasang. Berarti 4 jam 35 pasang. Berarti 6 jam tinggal kali aja terus dari Sabang sampai Merauke, setiap 2 jam ada 17 pasang rata-rata cerai. Dan rata-rata kata Kementerian Agama itu rumah tangga baru, anak-anak muda, rata-rata di bawah 5 tahun. Rata-rata di bawah 3 tahun sudah bubar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini harus segera bergerak kita. Bagaimana cara kita bergerak? Pertama kita harus analisis dulu. Ini masalah kenapa terjadi? Kenapa kok bisa begini? Kok ada berita orang bunuh orang, lagi cincang-cincang mutilasi, ada bunuh diri berjamaah, ada satu keluarga bunuh diri bersama-sama, ada satu keluarga dibunuh dimasukkan ke septic tank. Bunuh ya bunuh, ini udah bunuh, masukin septic tank. Lah kan septic tank itu tempat kotoran Pak. Kok sadis banget ya? Saya tuh, Masya Allah Pak, kita ini ya. Saya 25 tahun berdakwah, alhamdulillah. 25 tahun saya berdakwah, belum pernah saya mendapatkan umat hari ini makin kejam, makin sadis. Padahal apa? Ustadz banyak, majelis taklim banyak, kajian online banyak, rumah tahfiz banyak, tapi kok tragedi makin banyak. Pertanyaan kita, kenapa? Ada apa? Yang pertama, apa yang menyebabkan manusia bisa berlaku seperti ini? Kenapa anak-anak generasi muda seperti ini? Sebabnya satu, kita hanya fokus kepada yang namanya perbaikan fisik. Kulit putih, badan tinggi, kurus, fisik, tapi nggak pernah peduli dengan yang namanya ruhiyah. Padahal manusia itu bukan hanya tersusun dari jasmani, dia juga tersusun dari rohani. Jasmaninya diperhatikan, tapi rohaninya rusak. Kenapa rohaninya rusak? Sudah pasti koneksinya, wifi-nya nggak nyambung sama Allah. Disuruh sholat nggak sholat. Sholat ini kan wifi. Ya, baca Quran itu kan wifi. Bayangkan kita mau main internet kalau wifi-nya nggak nyambung gimana? Nggak bisa. Makanya apa? Yang pertama penyebabnya kita putus misconnected dengan Allah. Kita putus hubungan. Kenapa? Karena tatanan negeri ini hidup dengan sistem yang namanya sistem sekuler. Apa itu sistem sekuler? Fasluddin anil hayah. Apa itu Fasluddin anil hayah? Memisahkan kehidupan dari Allah. Allah nggak ngatur ekonomi, Allah nggak ngatur sosial, Allah nggak ngatur politik, Allah nggak ngatur rumah tangga. Allah hanya ada di masjid, Allah nggak ada di parlemen, Allah nggak ada di pemerintahan, Allah nggak ada di ekonomi. Kok bisa makanan minuman belum halal udah viral? Masa baru berapa bulan cabangnya udah bisa berapa ratus, belum keluar sertifikat halal? Pertanyaan saya, kenapa bisa banyak yang beli? Enak, 90% bahan bakunya dari Cina. Pertanyaan saya, kalau gitu mayoritasnya siapa yang beli? Muslim lah. Kok bisa? Ini kan mengerikan Pak. Makanan aja kita udah gak peduli. Coba bayangkan anak sekarang berarti udah alah gak usah halal-halal. Yang namanya es krim kok. Bukan soal es krim. Es krim itu kan pakai gelatin. Es krim itu kan pakai lemak. 90% lemaknya diimpor dari Cina. Lah Cinanya juga kita gak tahu gitu. Seperti apa dari sananya? Kok bisa? Kita ini udah gak peduli. Apa kata Nabi? Jika darah dan daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka hanya api neraka yang bisa mensucikannya. Berarti kalau orang makan yang haram-haram, gak akan bisa suci sebelum masuk neraka dulu, baru suci. Berarti gak bisa suci dengan sholat, gak bisa suci dengan istighfar, gak bisa suci dengan sedekah. Berarti sucinya di mana? Masuk neraka jahanam baru suci. Apa kata Nabi? Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Ada seseorang yang berdoa di depan mihrab, bajunya berdebu, orang yang bermohon kepada Allah, tapi doanya tidak akan pernah diijabah, kata Nabi. Kenapa? Karena darah dan dagingnya tumbuh dari harta yang haram. Pantas doa kita nggak Allah ijabah. Jangan-jangan kita sering makan yang haram, bukan hanya zatnya, tapi cara memperolehnya.
Maka jamaah yang dirahmati Allah, apa penyebabnya? Yang pertama, dekatkan diri kita dengan Allah. Ini alhamdulillah Pak, senang sore-sore kajian. Ini namanya Pak, deketin diri sama Allah. Ingat lagi, maklum kita manusia. Kadang-kadang ingat, kadang lupa. Makanya harus sering ingatnya daripada lupanya. Bagaimana caranya? Berarti kajiannya dipersering. Jangan 2 minggu sekali. Ada kajian muslimah, ada kajian bapak-bapak, ada kajian remajanya. Ayo Pak, kita hidupkan masjid kita ini. Ada kajian anak-anak. Saya senang banget. Tadi begitu masuk, wih keren masjidnya, mantap. Punya visi. Ada marknya, ada TK-nya, ada tempat cuci mobilnya. Ini masjid punya visi. Ini baru masjid. Apa namanya? Bukan hanya masjid, tapi pemberdayaan ekonomi. Keren. Salam hormat saya untuk ketua DKM dan semua pengurus. Mantap. Memang begitulah seharusnya masjid. Jika perlu Pak, mohon izin, anak-anak mudanya Pak, ayo. Ya, di kompleks saya ada namanya Masjid Al Muslimun di Bogor. Rumah saya di Bogor Pak. Jadi saya datang ke sini dari Bogor. Di Al Muslimun itu masya Allah masjidnya mewah, bagus, rasa. Tapi apa? Kekurangan kami apa Pak? Sampai hari ini kami belum berhasil mendatangkan anak muda. Imamnya sudah muda, bacanya super bagus. Tapi apa? Semua pengurusnya sudah senior. Bagus, keren sih. Cuma masalah yang pertanyaan, anak mudanya mana? Padahal Pak, 10-20 tahun yang akan datang saya sudah tidak ada. 20 tahun yang akan datang saya sudah 60-an. Apalagi bapak-bapak mungkin sebagian sekarang 20 tahun yang akan datang mungkin sudah 80, mungkin sudah 90. Sudah tidak ada. Sudah tidak di dunia. Sekarang pertanyaannya, siapa yang memimpin Indonesia 20 tahun yang akan datang? Anak muda kita. Lah anak mudanya nggak masuk masjid. Ayo geret mereka. Ini anak-anak muda, senang biar mereka jadi panitia. Jangan disalah-salahin Pak, anak muda mah kalau dilarang-larang mereka nanti nggak nyaman. Biarkan aja mereka buat remaja masjid, mereka buat aktivitas. Ada kajian anak muda, undang Ustaz Hanan Ataki, undang Ustaz Felix Siau, undang Ustaz Handi Boni. Biarkan saja. Kadang-kadang mereka mungkin main sepedaan, rame atau main motor, habis main motor mereka ikut ke masjid. Itu cara mereka. Ya. Jadi apa tips yang pertama? Dekatkan umat ini dengan Quran. Terus dekatkan umat ini dengan sumber wifi. Supaya apa? Supaya connected terus. Karena apa kata Imam Syafi'i? Kalau kalian tidak sibuk dengan kebaikan, pasti kalian sibuk dengan kemaksiatan. Berarti apa? Sibukkan diri kita dengan kebaikan. Habis ini apa? Habis ini Ustaz insyaallah pada maghrib nanti ada taklim sampai menjelang Isya. Terus habis Isya sholat Isya tutup. Tapi biasanya kami Sabtu ada lagi, Minggu ada lagi, terus ada acara lagi Ustaz di sini. Namanya pasar murah. Jadi masjid ini menjadi sentra masyarakat di sini karena berebut. Kalau pagi itu mereka beli sayur dengan harga murah Ustaz. Masya Allah. Terus ada lagi berbagi Jumat Ustaz. Oh pokoknya masjid ini hidup Pak. Ayo Pak, semangat, hidupkan masjid kita. Bangunan gak penting mewah. Allah gak melihat bangunannya. Allah itu melihat bagaimana kehidupan makmurnya, bukan mewahnya. Banyak Bapak kalau main ke Jogja, ya, yang namanya Jogokarian itu bagusan lagi masjid ini daripada Jogokarian. Masjidnya biasa aja. Tapi kalau udah kurban Pak Idul Adha, itu sapinya bisa 500 sampai 1000. Kalah Istiqlal Pak. Masjidnya biasa aja. Saya berapa kali ngisi di sana masjid. Ini masjid biasa banget tapi viral kalau udah Idul Adha. Kalau udah sholat subuh, udah kayak sholat Jumat, penuh. Bapak telat nggak bisa dapat sholat. Kenapa? Full sholat subuhnya Pak. Kenapa? Imamnya enak. Habis sholat subuh disiapin sarapan ya, gimana umat nggak seneng. Bubur kacang hijau, kadang-kadang ada ayam goreng, kadang wah masya Allah, dan jamaahnya berebut. Besok sarapan pagi dari saya, enggak saya aja, enggak saya aja, saya buahnya deh, saya kuenya, ya udah saya makanannya, enggak saya minumannya, masya Allah Pak. Tumplek subur makmur tuh masjid. Siapa yang nggak senang ke masjid? Jadi ayo, yang pertama dekatkan umat ini dengan masjid, dengan Quran. Dekatkan. Kenapa? Karena kalau kita tidak didekatkan dengan Allah, kita pasti didekatkan oleh setan. Hanya ada dua. Makanya apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara keseluruhan, jangan ikut langkah setan. Kalau ikut langkah setan berarti enggak ikut langkahnya Allah.
Kalau ikut langkahnya Allah, berarti nggak ikut langkahnya setan. Kita pilih Allah atau setan? Udah pasti kita akan pilih Allah. Makanya apa? Udah hidupkan aja. Ini bagus nih, anak-anak TK didekatkan dengan Quran, buat TK Quran. Mudah-mudahan mata visnya sudah ada, Pak? Sudah ada. Alhamdulillah, keren. Ya, kalau bisa ambil lagi lahan sebelah, perbesar lagi. Mohon izin Pak, nanti main ke pesantren kami Bintaro. Masya Allah Bu, itu ada orang wakaf 100 miliar. Itu ceritanya viral Pak. Keren Pak. Saya merinding. Usianya 68 tahun Pak, pensiunan. Orangnya biasa aja, nggak suka, rumahnya nggak mewah, mobilnya biasa aja, tapi dia suka beli tanah di Bintaro sektor 9. Udah Bintaro sektor 9 lagi. Mahal itu, dekat mana Ustaz? Dekat Masjid Raya Bintaro. Bapak kalau sudah sampai Masjid Raya Bintaro cuma jarak 200 meter, Jalan Kucica 9. Ketik aja di YouTube, di Google, ketik aja Cinta Center Market. Ceritanya gimana? Usianya 68 tahun, nikah 40 tahun, nggak punya anak. Datang ke saya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mendengar hadis dari Nabi SAW. Iya Pak, hadis apa Pak? Jika anak Adam meninggal dunia, berhenti semua amalnya kecuali 3. Iya betul Pak. Yang pertama, anak soleh yang mendoakannya. Nangis dia. Kenapa? Karena 40 tahun nikah gak punya anak. Bapak-bapak di sini mungkin ada yang ujiannya serupa. Semoga Allah beri kesabaran. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang diajarkannya. Saya gak punya juga. Yang ketiga, harta yang ia wakafkan di jalan Allah. Langsung ambil Pak sertifikat tanah. Saya tanya, ada apa Pak? Tolong Ustaz, bangunkan saya pesantren penghafal Quran. Saya wakafkan tanah saya kepada Ustaz. Saya tanya, berapa luasnya Pak? Gak banyak Ustaz, 5.000 meter. Pak, 5.000 meter sektor 9. Di sektor 9 itu ada Menteri Pariwisata, rumahnya ini cuma 2.000 meter. Karena Bintaro semeternya 20 juta. Semeternya 20 juta. Coba Pak pakai kalkulator, 5.000 kali 20 juta. 100 miliar. Diwakafkan. Saya peluk beliau, beliau peluk saya masih ingat banget air matanya basahin bangku saya sampai kita nangis bareng. Insya Allah Pak, saya akan berusaha membangunkan pesantren penghafal Quran, wakaf dari Bapak. Serah terima, apa katanya? Tolong Ustaz. Saya terasa kayaknya saya nggak lama lagi. Saya tuh bingung, maksud Bapak, saya nggak lama lagi Ustaz. Beneran Pak, habis wakaf 2 minggu wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang beliau sudah di tanah kusir, sudah tidur dengan tenang. Orangnya mati, orangnya sudah tiada lagi, tapi pahalanya tidak pernah berhenti abadi. Terus transfer pahala. Kenapa? Karena pesantrennya sudah jadi. Santrinya sudah masuk 150 santri dari Aceh sampai Papua. Anak-anak Indonesia terbaik dipilih. Usia berapa? 18 sampai 22 tahun. Anak Bapak 18 sampai 22, hafal Quran minimal 1 juz, ikut tes seleksi ketat, diterima, masuk full beasiswa, nggak bayar. Masuk Pak, diundang. Tahun ini dibuka lagi nih. Ya, tahun ini insya Allah diterima 100 santri. Berarti kalau 100 masuk lagi, santri saya 250 santri. Dan full free. Istrinya masih ada Pak. Boleh nonton di YouTube, cari aja wakaf 100 miliar UFK. Itu istrinya masih ada, masih hidup. Apa kata istrinya? Ustaz, andai suami saya sekarang masih ada, mungkin dia kaget melihat bangunan-bangunan sudah tinggi menjulang. Saya bilang, jangankan almarhum Bu, saya juga kaget. Hanya dalam waktu 3 tahun itu bangunan sudah jadi semua. Nggak tahu Pak dana dari mana. Tiba-tiba ada yang wakaf, ada yang intip, ada yang wakaf, ada yang wakaf. Selesai, Masya Allah. Untuk apa itu? Tadi saya lagi nyetak dai, anak-anak muda Indonesia saya kumpulin. Kenapa? Karena saya tahu Pak, saya umurnya gak panjang. Ustadz Arifin Ilham 49, Syekh Ali Jaber 45, UJ 44, Habib Munzir Al-Musawa 44, 40-an rata-rata. Saya sekarang sudah 44. Jangan-jangan tahun depan. Iya, saya nggak tahu Pak, ini direkam nih. Kalau nanti saya nggak ada, bisa dipotong-potong videonya, diviralin. Tuh Ustaz Fatih bilang sebelum meninggal, saya bisa jadi nggak lama. Ustaz
Ustadz Arifin 49. Saya mikir, iya ya rata-rata Ustadz 40-an. Berarti jangan-jangan saya. Makanya apa? Cepat saya kumpulkan anak muda. Untuk apa? Lah, saya nanam. Nanam apa? Nanam pengganti. Jangan kalah sama jeruk, Pak. Jeruk ditumbuh, ditanam satu, yang tumbuh 1000. Masa kita mati 1, mati 1000? Nggak mau. Saya kumpulin anak-anak terbaik Indonesia. Saya didik entrepreneur, leadership, tahfiz, full free gratis. Bapak jangan kaget kalau kesana. Makanannya lebih enak dari catering. Jangan kaget Pak kesana. Mahasiswanya, santrinya itu dosen-dosennya doktor, LC, MA, orang-orang terbaik dan full free, nggak ada bayar, gratis. Laundry, nggak pernah megang cucian. Santrinya pinter-pinter semua, Pak, masya Allah. Anak-anak Indonesia, mutiara-mutiara Indonesia saya kumpulin. Untuk apa? Saya tebar ke seluruh Indonesia. Padahal saya sudah besok mungkin tidak ada. Jamaah yang dirahmati Allah, maka apa? Ayo Pak, bergerak, jaga masjid ini. Bukan hanya bangunan fisiknya juga harus bagus. Tapi apa? Tapi program-program untuk mendekatkan umat dengan Quran ini harus cepat dan harus kreatif. Mohon izin Pak, saya biasanya pakai PowerPoint. Tadi nggak sempat nyiapin PowerPoint. Biasanya saya ngisi kajian pakai PowerPoint. Kenapa? Ya supaya enak. Ada gambar, ada video. Jadi karena padat banget jadwal hari ini, mohon izin saya belum siapin PowerPoint. Kapan-kapan saya datang lagi nanti saya siapin PowerPoint. Yang pertama, apa yang membuat kita bisa menyelesaikan masalah generasi ini? Hanya bisa seperti bagaimana umat-umat terdahulu diselesaikan. Dengan apa? Islam. Islam yang mengubah Umar, Islam yang mengubah Khalid, Islam yang mengubah orang-orang yang jahiliyah itu kemudian menjadi orang-orang yang sangat terbaik. Berarti apa? Kalau Bapak Ibu mau merubah orang-orang hari ini, rubah seperti generasi dulu merubah. Alhamdulillah Bapak Ibu, sedikit memperkenalkan, masya Allah, wasilah hidayah Islam saya hantarkan kepada seorang ustadz yang hari ini terkenalnya, Ustadz Felix Xiao. Tahun 2002 datang ke saya, ateis, rambutnya gondrong, Cina, bapaknya Katolik, ibunya Katolik, datang, dia nggak mau beragama, dia percaya Tuhan tapi nggak mau percaya agama. Dia diskusi sama saya, debat dari jam 7 malam sampai jam 5 subuh. Cobain nanti Pak, debat jam 7 sampai jam 5 subuh. Gak makan, gak minum, gak ke toilet. Asik banget tuh debat. Jam 5 subuh dia gak ada pertanyaan apa-apa. Langsung apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi sekarang Ustadz nasional. Apa yang bisa merubahnya? Tidak ada yang bisa merubahnya. Islam yang bisa merubahnya. Apa yang bisa merubahnya? Quran yang bisa merubahnya. Bapak Ibu mohon izin, tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin cerita. Alhamdulillah, hidayah dari Allah melalui lisan saya. Saya banyak mengajak teman-teman artis hijrah berubah. Tahun 2013 saya ajak ke Wisnu. Sekarang alhamdulillah sudah berubah. Tahun 2014 saya ajak Dewi Sandra. Alhamdulillah Dewi Sandra sekarang berubah. Tahun 2015 saya ajak Teh Peggy Melati Sukma. Alhamdulillah sekarang sudah jadi ustazah. Kapan-kapan bisa diundang Bu ke sini? Sudah, alhamdulillah, mantap. Tahun 2015 saya yang membimbing beliau untuk hijrah. Tahun 2015 juga ada Yulia Rahman, ada macam-macam ya, artis-artis sekarang masya Allah sudah banyak yang berubah. Apa yang bisa merubah mereka? Quran, Islam berubah. Tahun 2015 itu ada juga Melly Guslow. Dulu rambutnya biru separuh, merah separuh, celananya panjang sebelah, pendek sebelah. Masya Allah sekarang sudah berhijab, nggak pernah buka kerudung. Masya Allah berubah. Apa yang bisa merubahnya? Islam, Quran. Maka kalau kita mau merubah generasi kita, kita harus menginstal Quran. Berarti lawannya install apa? Uninstall. Kenapa sekarang terjadi problem-problem yang tadi saya sebutkan? Karena Islam di-uninstall, dicabut. Yang namanya udah dicabut gimana? Ya nggak berfungsi lagi, nggak bisa main game, namanya di-uninstall. Maka yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Install Islam, dekatkan umat ini dengan Quran, dengan cara-cara yang kreatif. Ya, saya senang sekali mengisi di masjid ini. Saya berdoa pada Allah mudah-mudahan pengurus masjidnya istiqomah. Ya, istiqomah itu nggak mudah Pak. Ya, nggak mudah, berat sekali. Kenapa? Kalau mudah itu pahalanya, ganjarannya bukan surga, kulkas pintu 2. Ya,
Berat Pak, istiqomah itu paling berat. Apalagi masjid, wah konflik sesama pengurus. Ustaz ini jangan diundang, Ustaz itu jangan diundang, Ustaz ini aja, Ustaz itu aja, berantem. Capek dah kalau ada pengurus masjid. Tapi alhamdulillah saya lihat masjid di sini, masya Allah, alhamdulillah. Ya. Jadi yang pertama install Islam. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan hari ini adalah membongkar bobroknya, busuknya budaya Barat dan menggambarkan indahnya budaya Islam. Adab Islam. Lihat masjid kita bersih. Ayo, toilet kita harus bersih. Lingkungan masjid itu harus bersih. Orang-orangnya juga bersih. Sehingga apa? Mereka langsung lihat kerennya Islam itu bersih. Islam itu nyaman. Ya. Dan kita harus bisa membongkar budaya mereka itu bobrok buruk. Coba budaya hidup serumah tanpa nikah. Budaya apa itu? Itu kayak binatang Pak. Lihat LGBT sekarang, masya Allah, ngeri banget ya Pak. Saya lihat sekarang ada dokter Dewi Inom, spesialis penyakit kulit kelamin. Boleh kapan-kapan diundang ke sini. Beliau nanti akan pakai PowerPoint. Bapak kalau nonton PowerPoint ini bisa muntah-muntah. Karena ternyata anak-anak SMA sekarang sudah banyak yang kencing nanah, gonor, sudah banyak sifilis. SMP, SD aja udah banyak AIDS Pak. Anak SD sekarang itu sudah AIDS. Sebelum Cianjur kejadian, ya, sebelum Cianjur itu gempa, saya itu baru pulang dari Cianjur. Ada dapat berita dari Kemenkes. Kenapa? Ada 17 anak SD di Cianjur HIV/AIDS. Coba anak SD HIV itu ngapain? Ngeri memang. Dan ternyata dokter Dewi Inom bilang apa? Ustaz, kalau Ustaz nggak percaya, Ustaz punya Facebook? Punya. Cuma saya jarang Facebook, saya pakai Instagram. Coba cek di Instagram, maaf di Facebook. Coba cek di fanpage community LGBT Cianjur, Sukabumi, Bogor. Coba cari. Begitu buka, ya Allah Pak, anggotanya ribuan. Kita buka kan kita bisa masuk. Meskipun kita nggak jadi member, kita bisa masuk, kita bisa baca postingan. Serem-serem. Laki-laki cari laki-laki lagi. Ayo ada yang mau nggak? Gue udah nggak kuat nih. Segera ambil nomor telepon gue. Udah terbuka seperti itu. Bagaimana nggak Allah datangkan gempa? Kita nantang azab Allah. Yang namanya Adam, Allah ciptakan Hawa. Nggak ada Adam dan Bambang. Adam dan Hawa. Yang namanya isi bensin Pak. Ada tempat bensin. Nggak ada orang isi bensin knalpot. Knalpot bukan tempat isi bensin. Tapi orang sekarang sakit otaknya. Isi bensinnya knalpot. Coba Pak sekali-kali tes ke SPBU, Mas, isi bensinnya knalpot. Kalau nggak disemprot itu aneh, itu sakit jiwa. Yang namanya tempat bensin udah Allah buat. Itu ada tempatnya. Pedang itu ada sarungnya. Masa pedang sama pedang? Anjing jantan Pak. Saya ketemu anjing jantan berantem Pak. Untuk apa? Menentukan siapa yang paling anjing di antara mereka. Anjing ketemu anjing aja berantem Pak. Sekarang laki-laki ketemu laki-laki naksir. Lebih hina daripada anjing. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka bagaikan binatang ternak. Quran itu. Bahkan lebih hina dari binatang ternak. Kenapa? Karena binatang ternak juga nggak mau kayak gitu. Laki-laki ya sama perempuan. Laki-laki naksir perempuan sehat, normal. Ini kemarin saya ngisi di perusahaan Pak. Nikah, baru nikah 4 bulan, 5 bulan. Curhat perempuannya, Ustaz, boleh nggak saya nuntut cerai? Kenapa Mbak? Saya nggak pernah disentuh suami saya Ustaz. Kenapa ya? Ustaz tahu nggak? Ternyata suami saya itu double SIM. Udah ngerti ya? Tahu double SIM? Dia itu punya istri, tapi cuma formalitas supaya dibilang dia laki-laki normal. Padahal dia bukan, kecenderungannya bukan ke perempuan. Dia punya pacar, pacarnya ini laki-laki. Ketahuannya dari mana? Saya itu Ustaz, handphone suami saya kan nggak dikunci, saya juga nggak berani buka. Tapi nggak tahu malam itu, saya ingin buka. Kenapa? Saya aneh, kenapa saya istrinya nggak pernah dipeluk, nggak pernah dicium, nggak pernah. Ya namanya istri, wajar kan Ustaz bertanya. Ya iyalah istri. Dibukalah handphonenya, dia foto kelaminnya Pak. Laki-laki itu, dia share ke pacarnya cowok lagi.
sakit jiwa. Makanya orang sakit. Mau ngapain mas? Jadi gantungan kunci. Buat apa? Kita itu di toilet ada yang bukanya marah gitu. Malu. Ini ditunjukin. Astagfirullah, orang itu ya udah gak ada rasa malu. Ya, dan saya dapat berita ini ternyata dari dokter, Pak, ini dokter ya. Makanya saya tuh kaget. Saya dulu bingung, kenapa ada di Inggris anak Indonesia sampai melakukan masih melakukan dia sampai berapa? 17 laki-laki dibunuh semua kan? Tapi maaf, diincar itu pasti lubang anusnya. Pasti ditojosnya dulu. Setelah ditojosnya pasti dibunuhnya. 17 orang, Pak. Orang Indonesia loh, di Inggris. Kan beritanya jadi berita dunia. Prestasi orang Indonesia. Malu kita. Ternyata saya baru tahu dapat dari dokter spesialis penyakit kelamin. Pak, awas hati-hati. Kalau laki-laki ke perempuan itu sangat menyakitkan, selain memang haram, itu dilarang dan menyakitkan. Tapi kalau ke laki-laki beda. Secara ilmu biologis, laki-laki itu lubang anusnya itu tersambung dengan kelaminnya. Maka ada satu jaringan yang kalau itu kena, apa kata dokter? Itu rasanya lebih parah naginya daripada narkoba. Saya dari baru tahu, oh pantas orang homo itu ngincarnya situ lagi. Dan kalau yang kena itu ngejar, yang udah kena itu nyari. Makanya itu kenapa dilaknat oleh Allah? Nggak boleh. Itu bukan tempatnya, itu fasad. Saya baru tahu ternyata, oh dokter bilang begitu, oh begitu dokter. Iya. Saya kira mereka dendam. Ya pernah dengar berita Pak ya, kalau orang udah kena pasti dia akan nyari lagi. Saya kira dendam, bukan dendam, ketagihan. Innalillahi ya Allah, ngerinya orang sekarang. Makanya laki-laki badan tegap, tapi apa? Tulang lunak. Bayangin Pak, bagaimana kabar kita kalau Presiden Republik Indonesia 20 tahun yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana kita dipimpin oleh LGBT? Jangan bilang mustahil Pak. 4 tahun yang lalu saya ke Australia masih mengharapkan LGBT. Gak boleh, strict, dilarang. 2 tahun lagi sebelum pandemi, saya ke Australia lagi, saya keliling Australia, ngisi kajian, keliling semua, Canberra, Brisbane, semua saya datangin. Bukan dilarang, legal sekarang. Bahkan masuk dalam kurikulum sekolah. Jadi bukan cuma legal, masuk dalam kurikulum sekolah. Dan orang tua Indonesia yang anaknya sekolah di sekolah Australia wajib mendukung. Kalau tidak suka bisa kena pidana. Kenapa? Karena itu hak asasi manusia. Australia udah legal sekarang. Sekarang apa yang terbaru? Thailand sudah legal. Yang terbaru lagi apa? Singapura sudah legal. Berarti apa? Satu step lagi Indonesia sama Malaysia target berikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah kita. Makanya apa? Yang kedua, selain kita menginstal Islam, yang kedua kita harus bongkar terus. Bongkar terus goblok di budaya mereka. Bongkar terus betapa menjijikkan di budaya hidup mereka. Sehingga apa? Kita nggak mau dengan budaya hidup Barat, kita mau dengan budaya hidup Islam. Tentrem, nyaman, punya anak, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, istrinya setia, suaminya soleh, rajin sholat ke masjid, masya Allah anaknya rajin baca Quran, hafalan Quran, rezeki rumah tangganya bagus, enak hidupnya. Udah jelas-jelas enak, kita malah cari yang gak enak, kan aneh. Apa yang kita bayangkan? Yang kedua, kita harus bongkar kehidupan mereka. Yang ketiga, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Hanya Allah yang bisa merubah segalanya. Tidak ada daya upaya kita. La haula wala quwwata illa billah. Mau sehebat apa saya, Pak? Sehebat apa Ustaz Omar Minta? Sehebat apa guru kita Ustaz Abu Somad, Ustaz Adi Hidayat? Gak akan pernah bisa merubah apapun kecuali hanya Allah. Hidayah minallah. Maka apa? Bermohon kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita dan keluarga kita dari fitnah-fitnah dunia dan hal-hal yang menghancurkan kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ayo pesan saya, sama-sama kita hidupkan ya, nuansa keimanan di rumah, di kantor, di masjid, tempat kerja, dimanapun. Yang kedua, kita bongkar
bobroknya, busuknya, budaya barat, betapa menjijikkannya budaya hidup mereka, dan kita gambarkan indahnya budaya hidup Islam. Ya, bagaimana Islam sangat mencintai sesama muslim, bagaimana Islam menghormati toleransi beragama. Jangan ditanya, nggak usah diajarin umat Islam toleransi. Kenapa? Umat Islam paling toleran, Pak. Kalau umat Islam nggak toleran, nggak akan ada gereja di Indonesia. Coba Bapak ke Departemen Agama, boleh tanya. Saya tanya ke Departemen Agama, mana yang paling banyak pembangunan gereja atau masjid? Ternyata pembangunan gereja lebih banyak. Gak mungkin ada menteri non-muslim. Bayangin toleransinya kita. Menteri non-muslim banyak, jenderal non-muslim banyak. Kurang toleransi apa, Pak? Kok dibilang kita gak toleransi? Kalau Natal katanya Pak, dikawal sama polisi. Seakan-akan kayaknya kita buat rusuh gitu. Itu kan citra yang jahat. Ada perempuan pakai cadar masuk istana negara. Maksudnya mau bilang apa? Orang yang pakai cadar itu jahat gitu. Istri Nabi itu cadar loh, Mas. Jahat benar opininya. Bom, boom, meledak. ISIS. Lihat ciri-cirinya, bawa bendera hitam. Tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah itu bendera Nabi. Terus mau bilang apa? Tadi saya lihat di ruang perpustakaan, di ruang dalam itu ada bendera hitam. Berarti apa? Jangan-jangan ini markas ISIS gitu. Jangan ngaco lah. Itu bendera Nabi. Setiap orang muslim cinta bendera itu, namanya Aroya. Aroya itu bendera hitam, kata Nabi, Royatul Uqob, tulisannya putih, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu bukan bendera ISIS, itu bendera Nabi. Ada hadisnya, Pak. Dan apa kata Nabi? Dan panjiku, panglima perang, warnanya putih, tulisannya hitam. Jadi ada dua. Benar tuh yang di ruangan, gak usah disimpan, Pak, terus ini. Itu bendera Nabi, ada hadisnya. Apa kata Nabi? Itu namanya al-liwa. Al-liwa itu putih, tulisannya hitam. Kita itu saking jauhnya dari Islam, kita nggak tahu bendera Nabi sendiri. Bendera Islam gimana? Hijau, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ada pedangnya. Itu Saudi, bro. Itu Saudi. Kalau bendera Islam itu putih hitam, yang hitam itu tulisannya putih, yang putih tulisannya hitam, namanya Ar-Roya dan Al-Liwa. Itu ada hadisnya, dan hadisnya Saudi. Bendera hitam itu yang dipegang oleh Mus'ab bin Umair pada saat perang Uhud. Mus'ab itu ditebas, tangannya putus, dipegang sebelah kiri. Bendera hitam itu ditebas lagi, putus sampai jatuh, bahkan kayunya itu dikepit dengan pahanya, pendarahan. Kemudian apa? Bendera ini tidak boleh jatuh ke tanah, dipegang lagi oleh sahabat yang lain. Di bawah bendera ini tidak boleh menyentuh tanah. Maka kemudian Mus'ab bin Umair meninggal dalam keadaan ditutup oleh bendera hitam. Tiba-tiba bendera hitam hari ini kita bilang teroris. Kan bodoh. Kalau bodoh jangan diborong. Cicil aja, cicil, kredit. Kalau nggak ngerti itu belajar, Pak. Kalau nggak ngerti belajar, jangan bodoh itu udah bodoh diborong gitu. Ya, Masya Allah, jangan. Kita belajar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berapa banyak umat Islam hari ini yang nggak ngerti Islam? Sholat jenazah aja bingung. Coba. Ya, kalau laki-laki imamnya di sebelah mana? Kalau perempuan posisi imamnya di mana? Bacaannya apa? Orang sholat gerhana aja masih tanya Google tata cara sholat gerhana. Berapa banyak kita yang nggak tahu mandi junub? Mandi junub aja masih tata cara mandi junub. Malu gak, Pak? Malu gak? Kita berapa tahun jadi orang Islam? Kemana aja mandi junub aja nggak tahu. Jangankan mandi junub, bahkan apa? Bahkan perempuan aja masih banyak yang nggak bisa bedain mana darah haid, mana nifas, ya, mana yang kemudian darah mani, mana mazi, mana wajib, nggak bisa bedain. Coba bayangin, ini harus mandi wajib nggak ya? Terus mandi wajib caranya masih aja Google. Dan Masya Allah lebih mencengangkan lagi, Dewan Masjid Indonesia memberitakan, apa beritanya? 65% umat Islam tidak bisa baca Quran. 65%, berarti kalau umat Islam itu 200 juta, berarti apa? Sekitar 150 juta rakyat Indonesia gak bisa baca Quran. Kalau dikasih Quran gak bisa baca, bisanya baca Latinnya. Padahal Quran itu huda linnas wa bainati minal huda wal furqan. Kalau Bapak Ibu nggak bisa baca Quran, nanti Bapak Ibu akan dibacakan sama Quran, baru bisa baca. Ayo Pak, belajar. Bismillah, Masjid
ukhuwah, saya punya metode, boleh dipakai di masjid ini, silahkan nanti kita kumpulkan. Dan jangan khawatir, jangan malu Pak. Kami sudah keliling Indonesia, nama programnya Indonesia Bisa Baca Quran. Tadi tim saya sudah presentasi mungkin. Kami masuk penjara-penjara, kami masuk pedalaman-pedalaman. Saya baru pulang sama Ustaz Abdul Somad ke 7 jam dari kota Pekanbaru. Nggak ada sinyal, nggak ada listrik Pak. Ngapain? Ngajarin baca Quran. 7 jam dari kota Pekanbaru itu. Masya Allah, luar biasa. Ya, nah Bapak Ibu, saya punya metode super cepat, super mudah bisa baca Quran. Hanya berapa? 1 kali pertemuan. Mau coba? Boleh. Nanti DKM hubungin saya, kumpulin. Nanti kita ngadain di masjid aja. Jam trainingnya jam 9, selesainya jam 4 sore. Jadi jam 9 sampai jam 12, istirahat zuhur, makan siang. Masuk lagi sampai jam 3, istirahat asar, snack, kopi. Masuk lagi jam 4, yang nggak bisa baca, 0. Langsung dikasih Quran, bisa baca. Saya punya metodenya Pak. Dan metode itu Alhamdulillah sudah membebaskan 100.000 orang lebih dari buta secara Quran. Jangan malu Pak, ayo ikut. Ya, tapi Ustaz saya sudah umur, enggak apa-apa. Kemarin ada jamaah saya umur 72 tahun bisa. Ada yang 70 tahun masih bisa. Bismillah, nanti DKM boleh koordinasi dan bayar gratis Pak. Gratis. Nanti kalau bayar ada alasan lagi. Udah gratis, alasan lagi. Parah banget ya, Masya Allah. Apa kata orang Melayu? Kalau nak ada 1000 daya, kalau tak nak ada 1000 dalih. Kalau kita udah mau Pak, akan ada 1000 cara. Oh, ada Ustaz Fatih Karim, tapi jauh ya. Grab ada cara. Aduh, Grab lagi nggak ada nih, pinjam mobil tetangga. Kalau orang udah mau, ada cara. Tapi kalau udah nggak mau, ada 1000 alasan. Ada aja. Yuk ada kajian, aduh ini kucing lagi melahirkan lagi. Apa hubungannya? Ya, ayo Pak silakan, Bapak Ibu nanti silakan kumpulin. Sekelas cuma 20 orang. Ustaz di jamaah kami ternyata banyak Ustaz sampai 100 orang, berarti 5 kelas. Gratis Pak. Ya, dan nggak usah pikirin apa-apa. Tolong siapkan kami Infokus, ini sudah ada, bagus, keren. Infokus layar sama peserta kelas 20 orang. Kami baru pulang dari Nusa Kambangan. Ngapain ke Nusa Kambangan? Ngajarin baca Quran kepada orang-orang yang menjelang sakratul maut, menjelang orang-orang tembak mati. Jadi orang-orang yang belum bisa baca Quran sama penjara dikumpulkan. Sebelum mati dia bisa baca Quran. Dananya dari mana? Kan gratis. Kan operasional pasti ada Pak. Dapat dari mana? Itu tadi sedekah Bapak. Makanya ikut. Ya, ada yang keropaknya lewat tadi. Silahkan. Bismillah Ustaz saya ikut. Untuk apa? Nah itu dananya itu. Jadi dananya itu kami kumpulin dana umat, kami gunakan bebasin buta aksara Quran. Kumpulin dari umat, bebasin buta aksara Quran. 1 huruf yang mereka baca, jutaan pahala buat kita. Ya, Bismillah Bapak Ibu silahkan nanti ikut. Ya, baik. Saya buka sesi tanya jawab karena waktu yang terbatas. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Ustaz atas paparan materi terkait dengan tema kita itu menyelamatkan remaja Islam. Baik, pembicara dua, kita masih ada waktu kurang lebih kira-kira 3 menit kalau mencukupi atas pertanyaan yang akan ditanyakan ke narasumber. Baik, saya buka sesi pertama dengan 3 pertanyaan pertama. Tafadhol, silakan. Ya, silakan. Ya, ini biasa Pak Jamal baca puisi. Silakan Silakan Pak Jamal. Pak Jamal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin menyampaikan doa untuk Bapak. Mudah-mudahan dipanjangkan umur dan kami bisa mengikuti jejak Bapak dalam hidup kami. Amin. Perlu saya sampaikan Pak, saya sehari-hari adalah pekerja bangunan yang tukang batu. Saya biasa mencampur, mengolah aduk. Tapi yang saya rasakan sekarang bukan aduk Pak. Campur aduk di sini adalah perasaan saya. Betapa terharunya dengan langkah-langkah yang telah Bapak lakukan. Terus terang saya ingin meniru Pak, ingin meniru saya. Ketika Bapak bercerita tentang memberikan jalan hidayah kepada mereka, terutama yang ateis sekalipun seperti Balik Syau, saya pun ada girah untuk itu. Bahkan saya telah mencoba dengan
apa yang saya bisa dengan kebodohan saya. Tapi udah 4 kali pertemuan alhamdulillah gagal. Tapi semangat tidak berhenti Pak. Tolong apa yang harus saya lakukan untuk menyentuh saudara-saudara kita sebangsa yang beragama Nasrani Pak? Atau minimal tolong gambaran dialog Bapak dengan Pak Syekh untuk menginspirasi saya. Terima kasih. Masya Allah. Mau dikumpulkan atau langsung dijawab? Ya, satu-satu dulu. Langsung dijawab. Ya, satu-satu dulu boleh. Silakan. Bismillah. Terima kasih Pak Jamal. Saya juga berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing langkah Bapak dalam kebaikan. Amin ya Allah Allah. bukakan pintu-pintu rezeki yang luas dan Allah wafatkan husnul khotimah. Pak Jamal, hidayah itu milik Allah, bukan milik saya. Faktanya apa Pak? Saya diskusi bukan cuma 1-2 orang, ya ada puluhan bahkan mungkin ratusan, tapi nggak semua masuk Islam. Kalau hidayah itu milik saya, berarti setiap kali saya diskusi masuk Islam. Berarti saya sebabnya. Sebabnya itu Allah. Saya itu cuma menyampaikan apa yang saya pahami. Buktinya apa? Saya diskusi sama orang Hindu, ada di Malaysia orang Hindu masuk Islam. Tapi saya pernah juga diskusi sama orang Hindu di Bali tidak masuk Islam. Jadi hidayah itu mutlak milik Allah. Jadi bukan kami. Kami itu hanya menyampaikan saja. Nah, yang kedua, apa yang menyebabkan orang bisa berubah pikiran? Yang pertama, hati kita memang harus tulus. Gak boleh kita kalau mau diskusi sama orang, tadi kita lihat mobil parkirnya, wah BM, langsung otaknya berubah tuh. Nanti kita diskusi, boleh dipinjam duit. Kalau niatnya sudah seperti itu hidayah itu biasanya gak akan nyampe. Atau misalnya kita punya kepentingan lain, niatnya udah lain Pak. Siapa tahu kalau dia masuk Islam bisa jadi investor bisnisnya rotinya istri saya. Awas Pak, itu langsung beda. Makanya kenapa orang menyampaikan dari hati itu nyampainya ke hati? Karena dari hati itu wifi-nya nyambung ke sono langsung ke hatinya. Lah dia yang pegang hati langsung dapat. Nah maka yang pertama hidayah sadari milik Allah, bukan milik kita. Mau sehebat apapun Pak, mau sehebat siapapun, mau sehebat siapapun tidak akan pernah bisa. Yang kedua, harus ikhlas. Ikhlas itu apa? Semata-mata mengharap hanya dari Allah. Kalau orang ikhlas ketemu, ya akan dapat. Nah, yang ketiga, dia dapat atau tidak dapat itu bukan tujuan kita. Karena tujuan kita apa? Allah katakan, fadzakir innama anta muzakkir. Ingatkan. Karena tugas kamu cuma mengingatkan. Ya, jadi bagaimana detailnya di YouTube banyak. Kalau Bapak ketik aja di YouTube Ustaz Felix Xiao, Ustaz Fatih Karim banyak. Apa aja diskusinya, perdebatannya seperti apa banyak. Karena memang Ustaz Felix itu cerdas. Jadi memang hanya Allah yang bisa menolong. Kalau hanya lisan saya nggak bisa melawan. Memang pintar. Memang orangnya cerdas. Jadi orang yang cerdas, kitanya harus lawan juga dengan ilmu yang cerdas. Karena kalau enggak dia bilang, seperti itu nggak bisa jelasin. Coba pertanyaannya simpel-simpel. Misalnya, kamu percaya surga? Ya percaya. Apa buktinya surga ada? Kamu pernah ke surga? Mana bukti selfie-nya? Kamu pernah tahu neraka? Iya. Kamu tahu dari mana neraka? Dari Quran. Kan Quran bahasa Arab. Jangan-jangan Tuhanmu orang Arab karena bahasanya bahasa Arab. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan kalau kita nggak belajar, kalau kita nggak ngaji, kalau kita nggak ngerti, maka nggak bisa jawab. Makanya berarti apa? Tips yang berikutnya harus terus rajin Pak. Kajian, baca buku, kajian, baca buku, kajian, baca buku. Ya, syukur-syukur nanti masjid kita ini juga dilengkapi dengan perpustakaan. Sudah ada? Belum ya? Nah kalau sudah, bagus. Kalau belum harus punya Pak. Masjid harus punya perpustakaan. Kenapa? Karena perpustakaan itu harus menjadi hobi kita, jadi baca. Karena orang yang cerdas itu ya orang yang rajin baca. Ya, dan umat Islam itu malas baca. Sukanya nonton. Ya, nontonnya Korea, India gitu ya. Banyaknya baper, jadi dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Makanya senang sama set boy. Tuh anak-anak muda tahu kalau orang tua set boy nyambung nanti beda. Ya. Oke.
Jadi itu Pak. Nah kemudian apa yang harus Bapak lakukan hari ini? Yang Bapak lakukan hari ini harusnya satu, ngecas baterai. Karena baterai kita kan drop nih, harus ngecas. Kalau sudah full, charger lagi, cas lagi, ngecas lagi, cas lagi, ngecas lagi. Nah itu namanya apa? Itulah berdakwah, sampaikan. Ajarkan sahabat-sahabat kita yang belum bisa baca Quran, yang belum mau sholat, ajak. Terus aja. Kenapa? Jadi karyawan Allah. Allah langsung yang menggaji. Ya, itu Pak, yang pertama. Jadi terkait dengan perubahan, sama sekali saya tidak mengerti kenapa Allah tunjuk saya untuk banyak menemani perubahan banyak teman-teman artis, teman-teman public figure, bahkan banyak sekali pengusaha-pengusaha yang alhamdulillah diskusi, berdebat, gitu, kemudian berubah hijrah. Yang tadinya makan riba, yang tadinya bisnisnya ribawi, sekarang bisnisnya totally Islam. Ya, itu tentu kenapa? Karena doa, niat kita semata-mata luruskan hanya karena Allah. Ya, kemudian apa? Dibekali juga dengan ilmu. Insyaallah. Itu mungkin Pak Fajar. Mudah-mudahan Allah membimbing Bapak dalam kebaikan. Ya, baik. Jazakallah khairan Allah. Bentar. Silakan Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, perlu saya sampaikan, masjid ini kalau dikata satu minggu full itu tidak lepas dari kajian taklim dari berbagai narasumber yang saya lihat cukup kompeten dan punya jiwa dakwah yang sangat aduhai. Masalahnya pada saat ini Ustaz, kami pengurus maupun bapak-bapak yang hadir ini sampai saat ini belum mampu menghadirkan remaja-remaja itu supaya mencintai masjid. Nah, kita nggak tahu problemnya apa. Sekali lagi saya ingin Ustadz bisa memberikan tips bagaimana kami pengurus, terutama juga orang tua yang hadir ini bisa mengajak anaknya supaya mencintai masjid, minimal sholat di masjid. Syukur kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Iya, betul Pak. Tadi saya lihat ini tantangan buat kita. Bagaimana caranya anak-anak muda kita ini sayang sama masjid, hobi sama masjid, nongkrongnya di masjid, ngobrol di masjid, bahkan hatinya di masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 7 golongan manusia yang akan dapat naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah anak-anak muda yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah, terpaut dengan masjid itu bukan berarti marbot. Enak dong marbot. Belum tentu Pak. Dia bisa jadi marbot itu ada di masjid, tapi hatinya nggak di masjid sebenarnya. Dia itu hanya tukang bersih-bersih. Hatinya nggak di masjid. Orang yang di hati di masjid itu gimana Pak? Mikirin. Al-Quran 2023 Ramadan udah beres belum program? Siapa nanti yang malam nuzul Quran? Udah, Ustaz udah. Imam siapa? Terus nanti kita ada program apa? Itikaf kita gimana? Nah, itu orang yang hadirnya di masjid. Padahal dia lagi meeting di kantor, WA-nya sama DKM. Pak, alhamdulillah Ustaz Fatih Karim mau malam 17, malam 21 kita kebagian Syekh Muhammad Jabir. Padahal orangnya di kantor, tapi pikirannya ke masjid. Itu namanya orang yang terpaut dengan masjid. Nah, bagaimana caranya supaya orang-orang seperti itu berarti apa? Berarti lingkungan kita harus dibuat bersahabat dengan anak muda. Satu, mohon izin, kadang-kadang ada masjid yang kalau ada anak muda itu mungkin melihatnya sinis, mungkin karena bajunya pakai kaos atau apa gitu ya, nggak ramah gitu ya, nggak helpful. Bisa. Kedua apa? Memang anak-anak mudanya juga nggak dikasih kesempatan. Misal, ya, boleh Pak, saya siap bantu. Nanti kapan-kapan kita buat kajian anak muda di sini. Itu nanti tokoh anak mudanya datang, mereka pasti datang dulu. Karena mereka akan mau bicara dengan bahasa mereka. Makanya saya bilang posternya udah keren tadi itu. Tapi posternya undang siapa, yang datang siapa. Berarti apa? Berarti ibarat nangkep lele, yang datang mujair. Berarti apa? Ini tanda. Berarti apa? Berarti kita belum berhasil menangkap segmen yang kita maksud. Betul Pak PR. Dan saya siap bantu.
Saya siap bantu. Nanti saya akan panggil beberapa aktivis-aktivis muda yang lagi viral-viral, ya, Taki Malik, Masya Allah. ya, insya Allah kita pakai di sini. Dan cuma ya siap-siap aja pasti kalau udah yang anak-anak muda gitu, ya gitu Pak ya, membludak gitu ya, udah membludak penuh ya, masjid ini jadi viral anak-anak muda. Jadi anak muda sering ke sini. Nah, kasih mereka space Pak. Misalnya Ustadz pokoknya tiap malam minggu itu giliran anak muda deh. Nah, udah Pak, berarti apa? Nanti mereka namanya kajian midnight kayak kajian apa kayak terserah mereka. Yang penting apa? Jelas. Laki-laki perempuan dipisah, ustadznya juga jelas, harus izin nikahin dulu. Karena kalau enggak nanti takutnya ngundang Habib Syiah lagi. Nanti Habib Ribu diundang ke sini. Kan repot. Ntar dibawa anjingnya ke sini Pak. Iya, kan repot juga. Saya sebenarnya nggak mau manggil Habib ya, karena para habaib itu sudah bilang ke saya itu tercela Ustaz, nggak bisa layak disebut Habib. Gitu ya, jadi ngeri sekali gitu Pak, gendong anjing, celana pendek, tiba-tiba bilang apa? Mubazir buat apa? Buang-buang duit berangkat haji. Astagfirullahaladzim. Ini orang mungkin turunan Nabi, tapi yang dari Terah Abu Jahal kali ya. Ngeri banget dengan perkataannya ya Rob. Orang beli mobil aja nggak ngeluh untuk haji kok. Mubazir katanya. Nah jadi siapkan space-nya aja Pak. Ya, kalau memang diizinkan, misalnya pada malam minggu, pekan 2 dan 4 untuk anak mudanya. Nah, di sini siapa ketua remaisnya? Nanti koordinasi sama saya. Nanti kita hidupin ya. Bismillah. Instagramnya kalau udah ada, YouTube-nya ada. Nanti Ustaz bantu undang Ustaz-Ustaz yang nasional ke sini. Insya Allah nanti kajian bapak ibunya rame, kajian anak mudanya rame. Wah, pokoknya Masjid Ukhuwah ini jadi apa ya? Jadi role model ya, masjid ya. Bismillah. Senang, ke masjid itu senang. Ya. Saya informasi ini remaja nanti insya Allah Ramadan akan menjadi panitia semua. Nah, Bismillah nanti kita bantu. Juga yang remaja saat ini emang stylenya jadi. Iya, tuh lihat Ustaznya juga masih remaja. Yang buat juga ada lagi ikut hadir juga. Alhamdulillah, keren. Masya Allah. Ya, insya Allah kita kerjasama dengan Ustaz Fadil Karim ya. Insya Allah boleh, nanti dihubungin aja. Baik. Ini ada dari rumah Ustaz tadi udah pesan-pesan dari sebelum antum ini ceramah Ustaz. Ya. Anda kasih kesempatan untuk bicara. Boleh. Fadal silakan. Umahan, silakan. Dari Afatnya. Ya, silakan. Ini banyak Ustaz dari rumah Ustaz, Masya Allah. Iya. Dua remaja malah terus ikut-ikutan Ustaz. Allah, amin. Ibu-ibu mah rajin. Bapak-bapaknya biarin aja dah. Udah bosan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nama saya Lydia. Saya dari TK Al-Buah. Saya mau bertanya, ada 2 pertanyaan Ustaz, boleh? Iya. Pertanyaan pertama saya mau menanyakan kalau misalkan mau tahu informasi tentang pondok pesantren yang tadi itu kita menghubungi siapa? Terus yang kedua, saya mau bertanya ada teman saya yang dulu awalnya dia mendapatkan uangnya dari riba dan setelah itu dia hijrah. Itu hukumnya bagaimana Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu ya. Baik. Yang pertama, Bapak Ibu, sekarang lagi dibuka pendaftaran. Tempatnya di Jalan Kucica 9, Blok JF 9, nomor 5. Bagaimana Ustaz kalau kami ingin main ke sana? Boleh. Di Google atau di GPS ketik aja Cinta Quran Center. Bintaro sektor 9, dekat lah dari sini. Ya, tadi saya dari pesantren rumah di Bogor, tadi transit di pesantren sebentar ke sini sekitar tadi 27 menit. 7 menit dekat di sini. Nah, kemudian Ustaz, laki-laki perempuan kan di sana? Ya. Kalau mau dapat informasi, bagaimana Ustaz? Nanti cari Instagramnya @cintaquran_center, ya, Cinta Quran Centre, ya, atau Cinta Quran Center, gitu ya. Silahkan ketik aja, nanti cintaqurancenter.com keluar informasinya, ya. Kemudian Ustaz, bagaimana kalau kami juga ingin membantu di sana? Sangat boleh Bu. Kami sedang mencari otak orang tua asuh. Santri-santri kami hafiz Quran, rata-rata semua di atas 15 juz, bahkan sudah ada 30 juz, pinter-pinter, soleh-soleh, cerdas-cerdas dan anaknya hebat-hebat. Cuma apa? Karena kan free. Biayanya dari mana? Orang tua asuh. Ada ibu yang, Ustaz saya ngambil 1 anak,
saya 2 anak, saya 1 anak berempat biayanya. Ada 1 anak berdua, silahkan Bu. Kalau Ibu mau, nanti Ibu datang ke staf di luar, daftar jadi orang tua asuh. Apa kata Nabi? Nabi katakan jika anak Adam meninggal dunia, maka mengalir pahalanya dari 1 anak yang soleh mendoakan. Tapi di hadis itu dikatakan waladun soleh. Walad itu Bu, itu bukan anak kandung. Anak orang lain yang kita biayai itu bisa jadi pahala jariah buat kita. Jadi silahkan Ustadz kalau mau ngasih beras boleh nggak? Boleh banget. Ya silahkan Ibu datang kasih beras. Saya rutin Ustadz setiap minggu ngantar beras ke sana. Boleh banget, kita sangat terima. Kenapa? Anak muda Bu, namanya anak muda makannya banyak. Ya, Masya Allah mantep Pak. Saya punya santri itu 150 santri. Tahun ini taruhlah 200 santri. Biaya hidupnya 1 santri itu 2 juta sebulan. Berarti kalau 150 sama dengan 300 juta. Harus ada. Dari mana? Jamaah. Ada yang Ustaz, saya 1 santri sampai selesai berapa total biayanya? Ya kali aja 2 kali 12 dikali 3 karena mereka 3 tahun. 2 tahun pendidikan, 1 tahun magang. Begitu selesai mereka kemana Ustaz? Mereka kita pulangkan ke daerahnya jadi dai. Mereka berdakwah. Mereka hidup di masjid. Mereka menghidupkan masjid. Mereka membangun umat. Bayangin pahalanya. Buat kita padahal kita sarjana. Silahkan Bunda ya, Bapak Ibu silahkan. Ustaz, anak saya ingin masuk dong. Kebetulan sudah 18 tahun ini. Silahkan boleh. Tangerang itu santri kita Tangerang ada 3 orang. Silahkan. Ya, jadi boleh dikirim ke sana ya. Dan dekat sama ibu mau mengunjungi boleh. Tapi setelah 3 bulan karena bulan-bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga tidak boleh dikunjungi. Hanya boleh video call ya. Dan percayakan anak ibu ke saya, insya Allah ya saya didik dengan baik. Berarti Ustaz dia setara dengan S1? Iya, dia setara S1. Jadi begitu keluar kalau anak ibu, anak bapak pintar, akademiknya bagus, saya kirim ke Madinah. Saya kirim ke Mekah. Saya kirim ke Istanbul, Turki. Saya kirim ke Sudan, ini belajar ke luar negeri. Pulang-pulang jadi ulama. Bangganya orang tuanya Pak. Orang tua mana gak haru? Bapaknya bukan ulama, anaknya ulama. Masya Allah. Ya, Bismillah Ibu tentang cinta Quran. Yang kedua, Ustaz, bagaimana ada orang yang dulunya makan riba, setelah hijrah, ini bagaimana harta-harta dia sebelumnya? Boleh, harta yang sebelumnya Allah ampuni. Kenapa? Karena sudah bertaubat. Berarti apa? Yang penting adalah ke depannya. Apakah dia mengulang lagi? Apakah dia tobat sambel atau tidak? Kalau tidak ya sudah. Berarti apa? Yang dulu sudah. Berarti apa? Sah yang sebelumnya. Gak perlu ya dijual atau dihapus atau dibakar. Enggak. Boleh. Kenapa? Kata Allah, ambil harta pokok kalian. Jadi artinya apa? Ya sudah setelah itu tobat. Ya, jadi gak ada masalah sudah. Ya, begitu. Allah. Baik, jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Silakan Umat sebelahnya. Ada lagi Umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barakallah, sore hari ini amat sangat mengapresiasi kehadiran Ustaz hadir di Masjid Al-Quwah yang kami cintai. Karena alhamdulillah saya juga jamaah Al-Quwah yang amat sangat mengapresiasi program-program yang diadakan oleh Al-Quwah sendiri, dan alhamdulillah pada sore hari ini bisa menghadirkan Ustaz seperti gayung bersambut, artinya menjadi program-program yang melihat kepada generasi anak muda sekarang. Walaupun saya generasi tua, tetapi kita kan memiliki anak-anak generasi muda yang menjadi sorotan kita di sini. Jadi program-program yang disampaikan oleh Ustaz tadi ini sih sebetulnya bukan bertanya Ustaz ya, istilahnya apa ya, curhatnya ibu-ibu, bagaimana kita prihatinnya dengan apa-apa yang sudah menimpa di tengah umat kepada generasi kita, anak-anak muda sekarang, begitu rusaknya, begitu menimpa kepada generasi kita. Sehingga mudah-mudahan pada sore hari ini apa yang telah dipaparkan oleh Ustaz membuka mata kepada kita semua, membuka mata kepada yang hadir, orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang hadir ini, mudah-mudahan menjadi awal titik menjadi perubahan pada generasi yang akan datang. Amat sangat mensupport dan mengapresiasi program-program ke depan, dan insya Allah pastinya kita akan ikut berpartisipasi semaksimal mungkin,
Insyaallah Ustaz. Bila kita kemudian ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu, Masya Allah, jazakumullah khairan. Insyaallah. Bapak tadi Ya, silakan Pak Arkan. Apa Ibu masih ada yang nggak boleh pakai? ya. Ada. Ada. Masih ada. Oh, ada satu lagi kondisi Pak. Satu lagi. Masalahnya jarang nih ibu-ibu saat nanya, jadi saya kasih dulu ke ibu-ibu. Iya. Kalau bapak udah sering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya di sini bisa hadir bertemu langsung dengan Ustaz Fatih Karim yang Masya Allah hari ini ceramahnya sungguh luar biasa, membuat saya itu ada perasaan senang dan ada perasaan juga alhamdulillah gitu ya. Jadi kita sendiri itu terbuka mata hati kita. Mungkin kadang-kadang karena kesibukan kita tuh nggak tahu berita-berita yang tadi Ustaz sampaikan gitu ya. Dan ada satu yang mengganjal pikiran saya gitu ya, karena tadi saya itu merasa sangat ketakutan dengan apa yang Ustaz sampaikan dengan kerusakan anak remaja sekarang gitu ya, bahkan dari anak SD gitu ya, itu sangat menakutkan buat ibu gitu ya. Saya hanya ingin bertanya bagaimana caranya kita sebagai orang tua mengawasi anak-anak kita agar tidak terjerumus ke dalam kerusakan tadi. Sedangkan anak-anak kan memang sudah besar dan kita tidak mungkin bisa mengawasi mereka 24 jam, mereka sudah punya kegiatan masing-masing gitu ya. Handphone juga kadang-kadang kan kita nggak langsung kita lihat satu apa yang dia lihat Ustaz. Jadi caranya gimana mengawasi anak-anak supaya anak-anak tidak terjerumus dari Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang disayang Allah, mata kita cuma dua, tangan kita cuma dua, kaki kita cuma dua. Saya nggak tahu anak saya hari ini ditugaskan sekolah berangkat ke Jogja. Saya nggak tahu dia sudah di perjalanan ngapain, di handphone dia ngomong sama siapa. Saya nggak tahu. Tapi saya serahkan dengan Allah yang Maha Tahu. Istri saya di rumah, istri saya nggak tahu jam dia tahu hari ini saya isi pengajian di mana. Tapi kemana saya pulang, mampir kemana saya, WA sama siapa, dia nggak tahu. Dia serahkan kepada Allah Al-Alim yang Maha Tahu. Jadi jangan remehkan Allah. Libatkan Allah dalam mengurusi rumah tangga kita. Jangan remehkan Allah. Kan Allah gimana ya, kalau Allah kan nggak lihat, Allah kan nggak nampak. Lah itu salah total. Allah itu Maha mendengar tuh. Ibu bapak berbisik di bumi itu kedengaran ke langit. Allah itu Al-Alim. Isi hati nih tiap orang. Ini Allah tahu Pak. Ada yang datang ke sini modus, ada yang jadi intel. Dapat dikarir intelin aja. Ustaz radikal kan. Ada Pak intel. Waduh, Bapak kira. Tampilannya jenggot, kopiah, ngerekam. Nanti dipotong-potong videonya tuh. Pinter dia Pak. Terus diadu sama ustaz lain. Itu kerjaannya tuh. Itu ada. Cuma kan saya nggak bisa tebak. Dan nggak perlu juga, biarin Allah Maha Tahu, biar Allah yang ngurus dia. Ya kita nggak tahu Pak. Ada duduk gitu, kelihatan wah soleh bener gitu ya. Ternyata apa? Merekam Pak. Dan potongan dia potong video, jahat. Dipotong video, diadu domba antar ustaz. Dipotong video, diviralkan. Lihat jahat nih pernyataannya. Padahal apa? Potongan videonya. Tapi apa? Saya serahkan pada Allah yang Maha Tahu dan Maha Gagah Perkasa. Biar Allah yang balas dia. Ada kemarin Pak yang ngikutin saya cuma doain ya Allah balas dia ya Allah. Stroke Pak. Itu yang buat viral kemarin itu. 10 top list ustadz yang tidak boleh diundang. Saya peringkat ke-5. Keren ya Pak ya? 5 besar loh Pak. Nomor 4-nya Ustaz Abdul Somad ya. Nomor 1 saya lupa Ustaz Felix apa Ustaz Ismail Santo. Terus ini ketiga siapa, keempat siapa Ustaz Abdul Somad, kelimanya saya Ustaz Bahtiar Nasir, Babe Haikal, semua masuk. Nah itu yang viral kan itu. Saya cuma ya Allah berikan yang terbaik untuknya ya Allah, balas dengan cara struk.
Ya, jadi hati-hati ya dengan daging dan darah ulama, racun Pak, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Ya. Jahat itu potong-potong video orang. Jadi gimana Bu kalau ibu anak kita? Sama, ibu sama saya sama. Saya nggak tahu anak saya SMA, apalagi anak SMA udah punya dunia sendiri. Saya cuma bilang satu sama ibu apa? Connection before correction. Ibu nggak akan bisa memerintah kalau ibu nggak punya yang namanya connection. Bapak baru kenal sama saya, masa langsung saya suruh-suruh? Nggak mungkin. Bapak harus dekat dulu sama saya, harus punya hubungan. Makanya sama anak nggak boleh berjarak. Anak saya, walaupun dia di mana pun tetap WA, Bi, udah makan. Coba bayangin. Anak saya mimpi basah pertama aja, dia cerita. Connectionnya kuat Bu. Jadi kalau sudah connection kuat, enak. Gimana nak? Iya Bi, kalau abang naksir akhwat gimana? Tuh bayangin, anak ngomong gitu ke bapaknya. Bapaknya bilang apa? Emang abang udah siap tapi nikahkan? Ya kayaknya kuliah deh. Ya udah kalau gitu sekarang jangan ya. Enak. Kenapa? Karena hubungan sama anak dekat. Nah, orang yang tidak bisa bercorrection, memberikan perintah komen kepada anak karena hubungan sama anak kaku, kayak kanebo kering. Gimana? Udah makan? Berapa rapotnya? Udah tidur? Kenapa belum tidur? Sama anak jangan kayak gitu Pak. Berenang bareng, lari pagi bareng, makan bareng, umroh bareng. Emaknya nggak boleh ikut. Saya sama yang gede, yang laki berdua, bapak sama anak. Indah banget. Pak, perhatikan di Quran. Obrolan bapak dengan anak lebih banyak daripada ibu dengan anak. Dan faktanya hari ini bapak banyak yang bisu. Maaf Pak. Banyak yang bisu, nggak mau ngomong sama anak. Makanya anak-anak ditanya, kangen sama bapak, kangen sama ibu, kangen sama ibu, tapi nggak kangen sama bapak. Tapi beda, kalau di Al-Quwa kayaknya kangen sama bapak, kangen banget. Kenapa? Di bapak-bapaknya dikangenin anak. Ini saya cerita tadi di luar masjid. Di luar sana banyak anak-anak yang nggak kangen sama bapak. Tin, begitu dengar klakson mobil bapaknya, gemeter satu rumah. Ada yang tutup pintu, ada yang ingin pergi. Kenapa? Bapak pulang. Jadi bapak itu nggak nyaman gitu loh. Bapak tuh nggak senang, kan enak sama bapak. Main bulu tangkis bareng, lari pagi sama bapak. Ya, bapaknya bilang, Bang, ayo bang, temenin bapak ke bengkel. Yuk, Pak. Dekat sama bapak. Bapaknya meninggal, dia yang jadi imam. Dia nggak ngasih ustaz-ustaz lain. Jamaah saya, apa katanya? Ustaz jadi imam, jangan Ustaz, biar saya. Kenapa? Bukan bapak saya meninggal Ustaz, sahabat saya. Nangis saya Pak. Sahabat gimana nih kan bapak? Beliau lebih dari ayah. Beliau sahabat saya. Keren Pak. Dia imamnya, dia yang mandiin bapaknya, dia yang masukkan ke liang lahat, dia yang ngazanin, dan dia pegang mic. Gagahnya anak. Jamaah yang dirahmati Allah, terima kasih sudah hadir di pemakaman ayah saya tercinta. Demi Allah, saya anak pertama. Saya bersaksi, ayah saya ayah terbaik di dunia dan tidak akan pernah ada gantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma gitu doang. Bapak ada di hati anak. Ini yang langka hari ini. Bapak sama anak jauh. Bapak malas ngomong. Jangan Pak. Jadi Bu, Pak, dekat sama anak. Dekat sama anak. Bagaimana mau nyuruh kalau kita nggak dekat? Tapi kalau udah dekat kan enak Pak. Bang, udah sholat kan? Ya Bi. Bang, udah pergi sini. Siap Bi. Itu karena dekat. Tapi kalau nggak ada hubungan, urus aja lu sendiri. Kan repot kita. Ya, jadi bangun hubungan ya Bu ya. Bismillah. Jadi itu mungkin karena waktu yang terbatas, ayah Anda mungkin satu lagi. Iya. Silakan, saya persilakan ayah Anda tadi sudah. Ya sekarang Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz dan perbatasan waktu ini, bagaimana kita menggugah pengurus masjid yang
alhamdulillah masjidnya sudah megah. Nah, tapi trik-trik kita untuk cara menggugahnya pimpinan atau ketua masjid bagaimana caranya? Terima kasih Pak Ustaz. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masjid itu fisik, yang paling penting bukan fisik. Ya. Masjid Nabawi dulu, ketika Nabi hijrah pertama kali, kemudian Nabi membangun Masjid Kuba. Setelah itu baru Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dulu bangunannya biasa aja Pak, cuma jerami sama kurma di pohon-pohon kurma biasa aja. Tapi Bapak Ibu tahu, utusan Persia datang ke sana, utusan Romawi datang ke sana. Nabi ngangkat duta-duta besar di sana. Kenapa? Bangunannya nggak terlalu penting. Yang penting apa? Visi, misi, dan struktur organisasinya kuat. Berarti apa? Berarti organisasinya punya visi. Bismillah Pak, kita ada rencana mau bebasin tanah sebelah, kita mau bangun sekolah. Kita sebelah sini kita mau bangunin, bebasin lagi mau rumah tahfiz. Sebelah sini kita mau buat agribisnis Pak. Sebelah sini, wah itu masjid Pak. Jadi masjid itu bukan sekedar masjid Islam. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Ada orang berhutang datang ke masjid, selesai. Ada orang mau cerai datang ke masjid, selesai. Ada orang konflik datang ke masjid, selesai. Ada orang lapar datang ke masjid, selesai. Nah, bagaimana kita di jamaah? Ingatin ketua DKM, ingatkan dengan cara yang ahsannya baik. Gak boleh di depan publik. Iya, saya terus terang gak setuju dengan program ini. Jangan begitu. Bagaimana caranya? Temuin Bapak. Saya sayang Bapak karena Allah. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Iya Pak, ini tentang program kurban. Kita kayaknya harusnya gini deh Pak, gini-gini. Namanya kita memberikan saran, kritik, masukan, betul. Tapi keputusan tetap kita serahkan. Ternyata tetap seperti itu. Yang penting kita sudah menyampaikan. Makanya apa? Fadzakir innama anta mudzakir. Sabar. Karena jamaah itu beda sama amir. Amir itu Pak, kita jalan bertiga aja harus ada amir. Apalagi masjid ini bukan 3, ini mah udah ratusan ribuan. Berarti apa? Amiri wajib ditaati. Berarti siapapun ketua DKM di sini, siapapun ketua DKM di mana, di sebelah atau dimanapun, itu tetap ditaati. Jadi Bismillah, sumbang saran, tanda cinta, kita rasa memiliki, tapi tetap dalam ketaatan. Bismillah, saya yakin kalau seperti itu yang dilakukan, maka insya Allah semua masjid akan makmur. Bapak Ibu, izin sebelum ditutup karena sebentar lagi maghrib, saya mau kasih oleh-oleh. Boleh? Boleh ya. Ini oleh-olehnya Amazing Box. Jadi ini gratis, dibawa pulang. Ini apa Ustaz? Ini kotak sedekah. Jadi Bapak Ibu nanti setiap subuh sedekah subuh. Ya, Masya Allah. Barang siapa yang sedekah subuh, malaikat mendoakannya. Waduh, didoain malaikat ya, bukan Habib, bukan Ustaz, bukan ulama, tapi apa? Malaikat. Sudah, sholat zuhur sedekah, sholat tiap hari sedekah, nanti kelihatan sudah penuh di boxnya kelihatan. Oh, sudah penuh. Kalau sudah penuh, ada WA di sini. Nah, nomor WA. WA. Assalamualaikum cinta Quran. Box saya sudah penuh. Dibawa kemana? Oh, Ustaz Fatih ngisi di Marala. Bawa boxnya ke Marala. Nanti di Marala dibuka, dihitung, uangnya dipakai untuk santri-santri penghafal Quran, dipakai untuk menghantar hidayah Quran. Masya Allah, awalnya recehan jadi pahala yang begitu besar mengalir abadi. Mau? Silahkan ambil di luar gratis. Yang kedua, ini ada air daun bidara. Ibu saya buat sendiri dari tangannya. Daun bidara, seperti kita tahu, adalah daun yang ditakuti keluarga bangsa jin. Dan air ini sudah saya ruqyah, saya bacakan Quran. Jadi kalau yang sering mimpi buruk, emosi nggak stabil, semprot aja Pak. Termasuk bapak-bapaknya Bu, kalau marah-marah semprot aja. Ini kayaknya ada jinnya. Ya, ini insya Allah kalau yang ada biasanya reaksi muntah-muntah, badannya nggak nyaman Bu ya. Ini Masya Allah efektif banget. Cara makainya gimana? Ya disemprot aja biasa kayak dulu, biasa juga boleh. Ya diminum boleh Ustaz, boleh karena ini air matang. Rasanya gimana? Ya hambar, baunya bau daun. Ya sudah saya ruqyah dan ayat-ayat Quran dilihat. Ya silakan nanti dapatkan di luar. Dan ini juga ada madu. Ya madu dari madu anak. Ya, ini Sajat, ini madu brandnya anak saya sudah halal MUI. Bagi yang mau untuk madu anak ya, dan juga
sudah ada daun bidaranya di dalam, silahkan nanti bisa didapatkan di luar. Dan terakhir, saya berangkat lagi umroh bulan Februari pertengahan, dan umroh bersama saya 12 hari Pak. Berbeda dengan jemaah yang lain cuma 9 hari. Kenapa 12 hari? Karena dapat 2 Jumat. Jumat di Mekah, Jumat di Madinah, Masya Allah. Ya. Dan ini ada informasinya di luar. Saya bersama istri, Bapak Ibu boleh, namanya Umroh Family Series, tapi sisa seatnya tinggal 10 seat. Dari 90 seat tinggal sisa 10 seat. Tadi saya dapat kabar tinggal sisa 6 seat lagi. Jadi cepat sekali. Jadi bagi Bapak Ibu yang berangkat ada rencana Februari pertengahan, dengan saya silahkan. Ya, 12 hari tapi ya. Dan kita PP-nya Garuda, perjalanannya nyaman, full saya yang bimbing. Berarti 12 hari kita akan bareng. Ustaz, kapan lagi ada? Ada, bulan Syawal. Lebaran kedua saya berangkat umroh lagi, tapi nggak banyak, hanya untuk 40 orang saja. Bagi yang ingin Syawalnya di sana, kenapa Ustaz umroh Syawal? Karena Syawal itu sudah umroh terakhir sebelum haji. Itu sepi Pak. Jadi Bapak mencium Hajar Aswad bisa banget di situ. Sepi, ya. Harganya gimana Ustaz? Sama, lebih murah juga, sama, nggak terlalu tinggi itu Desember. Kalau Bapak Ibu mau dapatkan nanti informasinya di luar, dan silahkan nanti dapatkan informasi tentang umroh bersama saya. Kapan lagi Ustaz? Ada lagi November, ya. November juga ada keberangkatan bersama saya. Nanti ambil brosurnya, ada nomor kontaknya, bisa didapatkan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.